teman-teman, kami mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir STIPIK Sumatera Barat. Pada video kali ini kami akan melakukan wawancara terkait mata kuliah kewarganegaraan dengan tema diskursus legislatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin mengganggu waktunya sebentar Bu. Iya. Saya Nesa Syakrawakis dari mahasiswa STIPIK Sumatera Barat. Izin ingin mewawancara Ibu, apakah Ibu bersedia Bu? Iya boleh. Sebelumnya boleh tahu Ibu nama Ibu siapa? Nama saya Liza. Umur Bu? 49. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Selain itu juga jualan. Jadi Bu, itu Ya, Bu. boleh silakan duduk. Jadi kira-kira pertanyaannya seperti ini Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang kinerja wakil rakyat saat ini dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat? Kalau untuk anggota dewan berarti ya wakil rakyatnya ya. Iya. Itu rata-rata emang semuanya ada membantu masyarakat sesuai dengan janji-janji, tetapi ada juga yang belum. Nah, itu bisa kita lihat contohnya beberapa ya. Bisa kita lihat waktu keadaan bencana alam banjir bulan November tahun lalu ya di Kota Padang ini begitu banyaknya ya anggota dewan yang membantu baik dari anggota dewan di pusat maupun di daerah. Yang di pusat yang perwakilan atau yang konstituennya yang di Padang ya, kita tahu kan siapa saja ya tanpa menyebutkan nama. Itu sangat membantu membuat Untara dan juga tidak mengenyampingkan gubernur dan wakil gubernur kita ya. Memang sangat-sangat membantu anggota dewannya juga yang dari kota, yang dari provinsi dan dari kantor pusat DPR gitu ya. Nah, terus membantu beberapa kalau untuk yang di kota seperti saya jualan itu ada kita mendapat bantuan berupa semacam pendidikan atau pelatihan untuk membuat kue gitu, untuk membantu keadaan ekonomi, membantu penambahan income keluarga gitu. Mendapat bantuan alat-alat untuk bikin kue gitu ya, barang-barang misalnya seperti kayak oven atau kompor gitu, membantu UMKM lah gitu. Ada. Itu sangat mengaspirasi dan sangat membantu kita. Oke Bu. Selanjutnya menurut Ibu di lingkungan kita saat ini hal apa yang sangat perlu dirubah gitu Bu dari yang lingkungan kita saat ini? Yang sekarang nih ya. Yang bisa kita lihat itu mungkin kebersihannya ya, terus drainasenya. Kalau hujan kan kadang banjir gitu ya, apalagi di daerah sini Jatini masih belum bisa terpecahkan solusi untuk mengatasi banjir ya, mungkin karena membuang sampah sembarangan. Karena saya setiap hari di sini jualan, saya lihat banyak tuh memang bukan dari orang daerah sini yang buang, tapi ada yang beberapa pejalan kaki atau orang yang lewat terus sering buang sampah, anak-anak gitu yang belum menyadari kebersihan. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sih masih bisa kita tegur ya, kita bilang buang sampah ke tong sampah. Tapi kalau yang besar yang cuma sekedar lewat kan nggak mungkin ya. Segan juga kita, itu tergantung kesadarannya sendiri. Itu aja sih. Terus Bu, yang selanjutnya menurut Ibu apa harapan atau masukan kepada wakil rakyat agar bisa lebih baik lagi atau bisa lebih dekat lagi dengan masyarakatnya? Biasanya kalau setiap reses itu anggota dewan pasti datang ke daerah-daerah pemilihannya gitu ya. Nah, mereka tuh biasanya menanyakan apa yang mau saya dibantu, apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah, beberapa dari kita yang datang juga menyampaikan ya kalau seperti di ketua RT atau RW gitu ya. Atau mungkin ketua masjid yang hadir pada saat reses anggota dewan itu biasanya kan diadakan di kantor lurah, di masjid juga ada gitu ya. Seperti saya menghadiri kemarin reses anggota dewan itu
menanyakan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa eh, membantu, terutama kalau kita ibu-ibu kan untuk membantu tuh UMKM-nya, minta penambahan modal usaha atau apa gitu. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir Bu, kalau Ibu bisa memberikan pesan kepada generasi muda yang bercita-cita ingin menjadi wakil rakyat, maka pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada mereka? Oke, buat generasi muda yang ingin bercita-cita menjadi wakil rakyat, itu saya harapkan betul-betul merealisasikan apa janji-janji yang kami benar sesuai, tidak mengingkari dari janji-janji itu karena itu merupakan amanah amanah dari rakyat untuk anggota nanti wakil rakyat yang terpilih. Dan juga sesuaikanlah belajar lagi sesuai, naikkan kompetensi dari apa namanya, pengetahuan atau ilmunya. Jadi anggota dewan itu bukan sekedar kita duduk di ruangan yang ber-AC atau mempunyai gaji yang besar, tidak seperti itu, tapi betul-betul mengabdi kepada masyarakat gitu. Dengan cuma untuk gaya-gayaan, untuk hedon atau fashion nantinya gitu ya. Betul-betul amanah itu yang kita harapkan dari generasi muda. Digali lagi potensi dirinya, jangan cuma belajar sampai jangan jangan downgrade tapi harus upgrade gitu ilmunya gitu. Jadi tidak kalah dari rakyat yang dia pimpin. Oke Bu, mungkin itu aja pertanyaannya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum Pak. Maaf sebelumnya izin untuk mewawancarai Bapak tentang kewarganegaraan gitu. Sebelumnya perkenalkan saya Ana Nur Aziza dari Ilmu Quran dan Tafsir STIPIK Sumatera Barat gitu. Sebelumnya izin untuk mengenal nama Bapak, akhirnya siapa Pak? Nama saya Januaris, Umur umur 36 tahun, 36. Dan profesi Bapak apa? kerja sebagai OB di rumah dinas. Oh, di rumah dinas. Nah, dan pertanyaannya Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja wakil rakyat saat ini dalam aspirasi masyarakat? Mungkin ini kerjanya ya saya lihat-lihat biasa saja itu. Biasa saja. Nah, Mengapa demikian Pak? Gitu. demikian ya. Susah jawabnya. Susah jawabnya kaki baik. Berarti sebiasa aja gitu ya Pak ya? Iya. Tidak ada perubahan, Kayak tidak itu ada aja. gitu-gitu aja gitu. Oke, yang kedua Pak, pertanyaannya menurut Bapak apa masalah atau kebutuhan masyarakat di lingkungan yang paling perlu diperjuangkan oleh wakil rakyat? Menurut saya ya, yang dibutuhkan paling-paling itu apa namanya tuh, minyak. Oh, minyak ya Pak ya? Ah, Karena zaman sekarang lebih ya, anjlok banget ya Pak, iya. harganya lebih naik. itu aja. Oh gitu aja Pak. Oke. Dan pertanyaan terakhir ketiga, apa harapan atau masukan Bapak kepada wakil rakyat agar bekerja lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat? Harapannya wakil rakyat ya, harapannya Yang lebih baiknya gitu. lebih baiknya dilihat apa istilahnya, dilihat-lihat rakyat yang sudah banyak apa nama tuh kesulitan ya. Iya. Kayaknya misalnya minyak lah ya, minyak apa nama tuh, bahan bakar minyak lah. Nah, itu aja. Pertamina gitu ya Pak. ya? Pertamina. Oh, gitu. Pertanyaan terakhir Pak, jika dapat memberikan pesan kepada generasi muda dan bercita-cita menjadi wakil rakyat, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Gitu? Kalau pesan saya itu kalau ingin jadi wakil rakyat, setidaknya itu apa istilahnya, memperhatikan lah kepada masyarakat yang kurang mampu gitu. Iya, betul. Kayak istilahnya tidak dapat apa bansos. Iya. Nah, itu aja lah. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas wawancaranya. Sekian, terima kasih Pak.
Assalamualaikum Pak. Izin Pak, perkenalkan nama saya Nurjaki Hasibuan dari mahasiswa STEPIK Sumatera Barat. Mohon sebelum memulai wawancaranya Pak, mau perkenalkan diri terkait dengan nama, umur, dan profesinya Pak. Nama Bapak Haris Marison, sarjana hukum. Umur Bapak 46 tahun. Profesi Bapak sebagai kepala pelaksana rekonstruksi atau pembangunan di kampus TEPIK. Pertanyaan pertama Pak, Ya. bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat? Kalau untuk saat ini kita tidak menampik, wakil rakyat kita saat ini sudah banyak berbuat. Namun masih banyak yang harus dibenahi oleh wakil rakyat kita saat ini. Untuk saat ini kan sudah banyak yang diperbuat oleh wakil rakyat setelah mereka terpilih mengemban amanah dari rakyat. Apa masukan Bapak terhadap wakil rakyat supaya bisa bekerja lebih baik dan lebih dekat kepada masyarakat Pak? Yang paling penting sekali wakil rakyat harus memikirkan kebutuhan pangan dari masyarakat yang perlu diperjuangkan. Kebetulan Bapak pernah menjadi pengurus lingkungan di lingkungan Bapak. Itu yang menjadi permasalahan adalah desil, bantuan sosial ini. Banyak yang masyarakat kita seharusnya desil 3 atau desil 4 harusnya diperjuangkan. Memang sepatutnya mereka mendapatkan desil itu gitu. Jadi desil ini banyak yang tidak tepat sasaran. Itu yang perlu kita minta sama wakil rakyat agar kedepannya lebih diperjuangkan. Baru yang ketiga Pak, Ya. kebutuhan apa yang harus diperjuangkan wakil rakyat saat ini? Yang paling harus dibutuhkan lah. Yang paling sangat dominan yang harus diperjuangkan oleh wakil rakyat itu adalah pangan. Masalah pangan ini adalah masalah yang paling krusial yang harus diperjuangkan wakil rakyat kepada pemerintah. Disuarakan, artinya betul-betul banyak seperti kami kan bergerak di buruh harian lepas nih, banyak yang harus diperjuangkan oleh wakil rakyat itu adalah ketika mereka harus memikirkan apakah warga ini patut tidak mendapatkan desil yang menjadi permasalahan yang paling krusial saat ini yang kami lihat di lapangan ini. Terakhir ya Pak, Ya. sekiranya Bapak bisa menyampaikan pesan terhadap generasi muda yang ingin bercita-cita menjadi wakil rakyat, apa yang mau Bapak sampaikan? Permasalahan yang pernah kita lihat selama ini, permasalahan yang hanya 4, ya kan? Sidik, amanah, tablik, dan patonah. Jadi untuk generasi muda yang kita minta 4 itulah. Rasulullah pun kan memiliki 4 sifat itu gitu. Sekarang kan banyak menjadi gubernur bermasalah, menjadi bupati, akhirnya OTT kan. Itu permasalahannya itu aja gitu. Sidik, amanah, tablik, dan patonah. 4 perkara itulah yang harus diperkuat oleh generasi muda. Jujur belum tentu amanah, kan gitu. Jujur belum tentu amanah. Kalau amanah ada pasti jujur. Makasih Pak. Ya. Semoga saran dan masukannya bisa menimbulkan inspirasi kepada masyarakat atau kepada wakil rakyat ya Pak. Makasih juga atas waktunya. Makasih Pak.